Kalau saya melihat ya DPR ini memang kalau saya katakan ya sudah memang mengkhianati hati nurani rakyat seperti itu. Jadi benarlah yang dikatakan teman-teman mahasiswa bahwa DPR ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS Orasi dalam segmen Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Kali ini saya ditemani oleh lelaki yang sangat istimewa, tentunya dari BEM Unhas Fakultas Hukum tentunya. Dan sebelum saya ke orator yang telah ada di hadapan saya terus mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, para netizen, para viewers, untuk kemudian mendukung channel kami by Kabar Kota Sulsel. Langsung saja saya menuju kepada orator kali ini untuk memperkenalkan identitasnya. Silahkan. Baik, terima kasih Kanda. Nama saya Taufik Hidayat. Ya. Saat ini saya sebagai Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan keseharian saya tentunya sebagai mahasiswa, aktif di organisasi dan tentunya aktif juga di dunia akademik. Karena tugas dari mahasiswa, tugas dari aktivis itu bukan hanya mengurus organisasi, tapi dia harus sukses juga dalam bidang akademiknya. Oh, ini yang menarik. Untuk membuat sebuah rule adalah pandai-pandai menentukan kapan berorganisasi dan kapan berakademik. Mungkin seperti itu ya. Mantap, Kandel. Iya. Nah, kapan sih terpilih menjadi presiden? Dalam hal ini Fakultas Hukum itu sendiri. Saya terpilih jadi Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas itu, Kanda, di bulan Februari tahun 2021. Oh. Jadi ini sudah memasuki masa akhir kepengurusan sebenarnya, Kanda. Berarti sudah ada plan ya? Iya, sudah ada, Kanda. Kepengurusan baru maksudnya? Kepengurusan baru. Luar biasa. Sejauh ini semasa pengurusan hal-hal apa saja sih? Saya ingin kepo sedikit nih. Siap. Saya ingin kepo sedikit hal-hal apa saja yang sudah dilakukan ya? Mungkin bisa diberitahuin kepada netizen? Oh ya. Selama masa kepengurusan saya itu kami melaksanakan beberapa program kerja yang sebelumnya kami telah sepakati di rapat kerja pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Kami mempertimbangkan 3 hal pokok dalam dunia kampus. Yang pertama adalah terkait dengan penelitian, yang kedua terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya 2 hal ini yang menjadi rujukan kami dalam menentukan program. Dalam bidang pengabdian masyarakat, misalkan BEM Hukum Unhas ini punya satu kegiatan yang dilaksanakan untuk turun langsung ke masyarakat, yaitu Bina Desa. Di dalam Bina Desa ini kami membuat beberapa kegiatan. Yang pertama terkait dengan penyuluhan hukum dan pentingnya sertifikat tanah, dan itu kami laksanakan di Desa Salendrang, Kabupaten Maros. Selama kurang lebih 3 hari. Yang kedua, kami juga melaksanakan penanaman pohon di sana. Kemudian membantu masyarakat di sana untuk membuat pengolahan sampah yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik untuk masyarakat desa di sana. Jadi terkait dengan program Bina Desa yang dilaksanakan oleh BEM Hukum ini, memang peruntukannya untuk masyarakat dan melatih mahasiswa untuk mampu berkomunikasi dengan masyarakat, karena kita ketahui bersama bahwa kita tidak selamanya akan menjadi mahasiswa, kita akan terjun nanti ke masyarakat untuk memberikan pengabdian kita tentunya. Sebuah keniscayaan bahwa sebagai mahasiswa tidak akan terus menjalani statusnya sebagai mahasiswa secara utuh ya. Iya, betul kecuali sekali. Eksistensi kemahasiswaannya telah menoreh sejarah perjalanan hidupnya. Iya, betul kan. Mungkin seperti itu ya. Betul. Termasuk ini tadi saya mendengarkan dari adinda aku ini tentang
Legalitas ya. Ya. Seperti apa perjalanannya itu? Saya di sini menurut saya menarik tentang legalitas sertifikat itu. Oh iya. Terkait dengan urgensi adanya legalitas tanah ya, terkhususkan yang kami sebutkan sebelum kami menetapkan apa yang kami mau laksanakan di desa itu, kami terlebih dahulu melakukan survei atau melihat apa sih permasalahan yang ada di desa itu sebelum kami merumuskan program yang akan kami laksanakan di sana. Ternyata ini hampir di seluruh desa yang ada di Indonesia, itu minim sekali tanah masyarakat itu tersertifikat. Dan perlu kita pahami urgensi pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat desa itu. Yang pertama, kedudukan sertifikat tanah itu adalah hak kepemilikan terkuat. Hak kepemilikan terkuat? Ya, hak kepemilikan terkuat. Dengan adanya sertifikat tanah, itu mampu memberikan rasa aman kepada pemiliknya. Tidak akan ada yang mengganggu tanahnya. Kemudian yang kedua adalah harga tanahnya pasti akan meningkat kalau ada sertifikat tanahnya. Oh, ini kan berkaitan dengan HTN ya? HTN kan. Ini berkaitan dengan HTN dan berkaitan juga dengan perdata. Oh iya. Karena mahasiswa hukum ini Kanda bukan hanya dituntut untuk satu paham spesifikasi hukum, tapi ketika dia ditanya oleh masyarakat terkait dengan permasalahan hukum, dia harus mampu memberikan pencerahan. Jika muncul pertanyaan mix, termasuk tadi sertifikasi tanah. Iya, sertifikat tanah. Sertifikat tanah maksud saya. Terus yang kedua masalah legalitas ya, masuk ke hukum pidana perdata ya. Iya. Oke, masuk ke legalitas tanah. Iya. Masuk ke perdata ya. Masuk perdata. Jika ada masyarakat yang menginginkan penjelasan itu, boleh dong kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk diketahui secara luas maksudnya. Iya. Saya kira itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan akademis, apalagi tugas kita sebagai mahasiswa. Kita memiliki tanggung jawab di samping ilmu itu untuk diri kita, kita juga punya tanggung jawab bagaimana menyampaikan atau memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait ilmu apa yang kita dapat. Dan itulah yang coba dilakukan oleh teman-teman pengurus BEM Fakultas Hukum Unhas dengan mengambil suatu subtema yang kami pikir bahwa urgensi sertifikat tanah ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sekarang dapat kita lihat banyak sekali di Sulsel ini proyek strategis nasional yang dilaksanakan, misalkan ada kereta api dan lain sebagainya. Itu kan hal seperti itu sangat rentan terjadi perselisihan terkait dengan hak kepemilikan. Maka dengan adanya sertifikat tanah ini, itu mampu memberikan jaminan hukum, kepastian hukum kepada masyarakat dan perlindungan terhadap haknya. Begitu, Kanda. Jika terjadi perkara-perkara yang telah dijelaskan tadi tentang rentannya sebuah penyelewengan yang terjadi ketika pembangunan infrastruktur ya. Iya. Apa yang harus dilakukan masyarakat di sini? Yang pertama yang harus dilakukan masyarakat tentunya berusaha untuk melakukan atau mendaftarkan tanahnya. Karena itu yang pertama. Karena kita ketahui bersama sekarang mindset masyarakat itu dia baru mau untuk mensertifikat tanahnya. Yang pertama kalau misalkan ada program gratis dari pemerintah. Nah ini yang marak. Yang kedua ada keperluan untuk memperoleh dana cepat dari bank. Makanya diurus sertifikatnya. Padahal mindset kita seharusnya walaupun tidak ada program dari pemerintah, walaupun misalkan kita tidak butuh untuk memasukkan di bank sertifikatnya, kita harus segera mendaftarkan tanah kita karena itu sebenarnya adalah investasi. Investasi untuk diri kita dan investasi untuk generasi-generasi penerus kita. Seperti itu. Karena ini untuk mengamankan aset kita sendiri. Tapi memang saat ini Kanda, masalah yang sering dihadapi juga masyarakat ya permasalahan pengurusannya. Ya, ini yang buat malas sebenarnya. Di kepala saya sudah ada itu sebenarnya, Dinda. Jadi begini Dinda ya. Di kepala saya itu sudah terbentuk sebuah pertanyaan bahwa kenapa sih sebuah birokrasi begitu berbelit-belit sehingga orang-orang atau masyarakat miskin kota ya. Betul. Itu sulit itu. Bahkan terkesan sulit ya. Jadi netizen terkesan sulit ya. Betul. Ini masalah klasik ya sebenarnya kan dalam
administrasi birokrasi kita sebenarnya. Dalam hal pengurusan seperti itu seharusnya kami kemarin dalam seminar yang kami laksanakan dan penyuluhan yang kami laksanakan di Salendrang itu, kami mengundang pihak dari BPN, kami mengundang pihak dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros, kami mengundang pihak dari dosen Fakultas Hukum Unhas. Kami di sana menyampaikan bahwa saatnya kita melakukan penataan, bukan menunggu bola lagi datang, maksudnya menunggu masyarakat datang ke kita untuk mendaftarkan tanahnya, tetapi bagaimana pemerintah dalam hal ini BPN itu datang ke masyarakat, wah ini loh daftar tanahnya, ini loh begini caranya, ini kan tidak dilakukan sekarang. Luar biasa ya. Makanya kami menyarankan kemarin ya, kalau misalkan ada waktunya setiap 1 bulan sekali, turunlah ke masyarakat, bantu mereka sampaikan terkait dengan begini loh tata cara pendaftaran tanahnya. Tapi sekarang kan agak, kalau kita melihat ini, dugaan saya akan bersifat pasif ya, menunggu. Sampai detik ini? Ya, menunggu. Tapi saya melihat luar biasa gebrakannya Dinda aku ini di Kabupaten Maros ya. Betul Kanda. Kemarin itu juga Kanda, kami sempat berdiskusi dengan kepala desa, kemudian beberapa masyarakat desa, bahwa sudah saatnya kita melakukan transformasi di desa kita ini. Bukan lagi desa wisata misalkan, karena itu sudah lumrah lah yang ada di Indonesia. Iya, tapi bagaimana kita mewacanakan atau mewujudkan desa sadar sertifikat tanah. Itu yang kami sampaikan kemarin, dan gagasan kami itu disambut dengan baik. Hanya memang kalau misalkan di tingkat pemerintah desa itu agak kesulitan. Harus ada stakeholder dari yang lebih tinggi yang untuk menaungi atau mendukung program atau gagasan desa sadar sertifikat tanah. Iya. Seperti itu. Saya sepakat sekali. Karena ruang lingkup daripada desa itu sendiri bisa terintervensi oleh setingkat di atasnya. Ya. Begitu selanjutnya ya. Betul. Nah, jika demikian gebrakan Adinda yang Adinda lakukan di Kabupaten Maros, bagaimana kesan pemerintah pada saat itu? Kesan dari pemerintah di situ sebenarnya menyambut baik dari apa yang kami bawa ke sana. Pengabdian yang kami laksanakan di Desa Salendrang Kabupaten Maros itu sangat menyambut baik apa yang kami lakukan. Kami diterima dengan sangat baik di sana, dan kami mencoba menyampaikan gagasan kami yang kami bawa terkait dengan hal itu. Iya. Dan itu disambut baik karena di sana. Kemudian terkait misalkan desa sadar sertifikat yang kami wacanakan atau disebut juga desa sadar agraria, silahkan. Iya. Mindset kita adalah bagaimana masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat, dia mampu untuk daftarkan sertifikatnya. Apapun narasinya. Karena ini hal-hal yang menurut kami sangat penting untuk kita wacanakan. Karena satu hal terkait tanah, Kanda. Tanah itu tidak bertambah, yang ada berkurang. Jelas. Ya. Sepakat bahwa tanah itu tidak bertambah, yang jelas berkurang. Ya. Saya sepakat juga sih tentang statement yang Adinda aku tadi sampaikan. Yang membuat saya sendiri kaget ya, sambutan itu kan jelas, luar biasa ya. Tapi kan bukan hanya sambutan yang kita inginkan. Iya, perlu kata berkesinambungan untuk menjalankan program ini. Tidak begitu? Harusnya kan seperti itu. Iya. Kami tentunya sangat ingin ya kan, dan bagaimana ini bukan hanya dilaksanakan di satu desa saja, di satu kabupaten. Kami ini ingin bagaimana ini dilaksanakan di kalau misalkan potensi tanahnya yang masih kurang, yang terdaftar sertifikatnya, itu bisa dilaksanakan di seluruh desa yang memang harus mendaftar, yang masih kurang yang mendaftarkan sertifikat tanahnya. Jadi ini sebenarnya bisa kita wacanakan sebagai program nasional, karena kita ketahui hampir di seluruh wilayah Indonesia ini pasti ada desanya. Tentu, Mi. Iya.
Dan itu yang harus kita wujudkan, itu harus kita pikirkan, kita punya potensi yang ada. Masih banyak tanah-tanah masyarakat yang belum tersertifikat. Sangat banyak menurut saya. Ya. Makanya banyak juga permasalahan yang buka tambang, buka apa dan sebagainya, dan sering bersinggungan dengan hak kepemilikan masyarakat. Iya sih. Itu sih salah satu solusi yang seharusnya bisa dilaksanakan. Bukan hanya melindungi masyarakat, tapi juga bagaimana memberikan kepastian hukum kepada seluruh stakeholder. Berbicara kepastian hukum, Dinda. Ya. Tanah itu dibagi atas beberapa perkara sih, menurut Dinda, dalam kacamata agraria. Kalau misalkan kita melihat ya, dari segi legalitasnya itu, kalau saya membaca Kanda, itu ada tanah yang bersertifikat dan ada tanah yang belum bersertifikat. Walaupun ya orang-orang tua kita dulu ya kadang tidak ingin mendaftarkan sertifikat tanahnya dan lain sebagainya. Ada kan dulu kalau tidak salah ya, istilah rinci. Iya. Pernah dengar, Dinda? Iya, pernah. Ya, itu kekuatan hukumnya bagaimana sih? Itu sebenarnya bukan bukti kepemilikannya, Kanda. Tapi dapat dijadikan hanya menjadi rujukan saja. Kayak misalkan bukti kita membayar pajak dan lain sebagainya. Iya. Biasa disebut dengan rente. Iya, dan lain sebagainya. Itu bukan bukti kepemilikan. Karena bukti kepemilikan itu adalah sertifikat. Sertifikat tanah itu yang hak milik. Begitu. Iya. Jika demikian, berbicara tentang sertifikat itu ada beberapa macam sih. Tentu dalam kepemilikan ya. Iya. Tentunya dalam kepemilikan ada beberapa macam sih. Mungkin netizen mau diedukasi nih tentang beberapa kepemilikan di dalam tanah itu sendiri. Iya, kalau kita membaca secara rinci ya kan ya. Itu ada di Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan hal itu. Undang-Undang tahun 1960 itu undang-undang sangat lama. Ada beberapa hak yang dibagi di sana. Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha. Dan itu tentunya adalah peruntukan untuk penggunaan lahan. Tapi kalau secara khusus sertifikat hak milik itu kan yang dimiliki secara perseorangan. Personal itu ya. Dan yang kami memang wacanakan kemarin, bagaimana masyarakat yang tanahnya yang luasnya misalkan 1 hektar atau berapa, itu kalau bisa saya mohon untuk melalui kesempatan kali ini kalau bisa didaftarkan dan segera disertifikat. Bukan hanya ini adalah investasi jangka panjang. Kalau saya sampaikan tadi Kanda, ini untuk mengamankan aset kita, dan yang kedua adalah menambah nilai aset kita. Karena kan pasti beda harganya tanah yang bersertifikat dan tanah yang bukan bersertifikat. Jelas, betul Dinda, jelas. Tanah yang bersertifikat dengan belum bersertifikat itu jelas sekali perbedaannya ya. Betul. Karena berbicara masalah pengurusan, nah ini yang membuat berat ya. Rata-rata kan orang tua kita kan berat rasanya kalau belum diurus, tapi setelah diurus agak ringan gitu. Jualnya juga enteng. Betul. Jualnya sih mudah gitu lah. Cara menambahnya yang susah. Iya. Mungkin seperti itu ya. Betul. Oke. Terus saya rasa ini sangat menarik ya dan cukup menarik. Nah, sempat tadi disinggung di Maros ya, selain mengurus masalah sertifikat tanah ya, juga mengurus masalah lingkungan hidup. Iya, betul. Wow, luar biasa. Hukum mengurus lingkungan hidup. Ini bagaimana nih ceritanya? Ya, karena kami juga belajar tentang hukum lingkungan, Kanda. Wow. Kalau kita ke Fakultas Hukum Unhas, saya sendiri mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, memang ada tersendiri SKS-nya itu terkait dengan hukum lingkungan. Iya. Nah, mindset kita tentang lingkungan ini bukan hanya persoalan pohon saja, tapi sangat luas. Hal-hal seperti itu, dan kami berusaha kemarin bagaimana setidaknya kita mampu memberikan kepedulian kita, mampu untuk memberikan edukasi kita. Walaupun misalkan apa yang kita laksanakan ini hanya sedikit orang yang tahu, setidaknya dilihat bahwa masih ada orang yang peduli begitu. Dan mahasiswa itu memang harus menjadi role model lah kalau saya melihat.
dia harus diikuti, bukan dia mengikuti. Dia harus diikuti, bukan mengikuti ya. Ya, Mungkin itu tepatnya ya. itu tepatnya kan. Oke, kita sudah bicara masalah lokal nih. Kita nyundul dikit deh masalah nasional deh. Ya, silakan kan. Iya, tentang bagaimana kondisi rumitnya proses-proses yang terjadi di kancah nasional ini tentang hukum-hukum yang terjadi ya. Iya. Taruhlah kita sebutkan hal-hal yang seksi, masalah ujaran kebencian, Iya. terus ada lagi ya masalah undang-undang IT Iya, yang mungkin menjadi bahan yang tidak pernah habis ya. betul. Oke, bagaimana pandangan Dinda tentang berbagai aspek-aspek yang sangat viral di skala nasional nih? Eh, Terkait dengan permasalahan yang sangat viral seperti itu, Kanda, kenapa? Karena itu yang disorot media. Masih banyak hal yang lebih dalam lagi dan berdampak besar, tapi itu hanya tidak disorot oleh media, misalkan. Ada tidak pengalaman yang berdampak besar tapi tidak disorot oleh media? Iya. Boleh disampaikan ke netizen ini? Misalkan terkait dengan isu yang bergulir kemarin terkait dengan amandemen konstitusi, itu kan hal yang sangat mendasar kalau itu mengalami perubahan. Karena konstitusi itu kan adalah role model kita, hukum tertinggi kita dalam kehidupan bernegara, begitu. Dan kami kemarin mengawal isu terkait dengan amandemen konstitusi, karena apa yang kami lakukan kemarin itu dengan menolak amandemen konstitusi, katanya dari MPR, katanya dari pemerintah bahwa kita hanya ingin memasukkan ini PPHN yang mirip lagi GBHN pada masa Orde Baru. Hanya kecurigaan tentunya harus selalu hadir dalam civil society itu. Bagaimana mahasiswa melihat, oh ini apalagi kemarin digulirkan terkait isu dengan Presiden 3 periode. Wow, Presiden 3 periode. Dan hampir bertepatan juga dengan isu amandemen konstitusi itu. Kami bertanya ada apa ini? Sampailah kami kepada kesimpulan untuk menolak amandemen konstitusi dan menolak Presiden 3 periode, dan kami menegaskan untuk menjegal 3 periode. Salah satunya, jangan dulu amandemen konstitusi. Kalau mau amandemen, silahkan diamandemen setelah 2024. Jadi saya menganalogikan seperti ini, Dinda ya. Ini persepsi saya ya. Bagaimana Dinda kalau kita buat jalan dulu, baru kemudian kita masukkan kendaraannya? Mungkin seperti itu analoginya ya. Ini sangat berbahaya rezim seperti ini, karena kalau kita buat jalannya dulu, karena jalannya baru masukkan kendaraannya. Ini sangat berbahaya, apalagi melihat oligarki kekuasaan sekarang yang kadang berbeda apa yang disampaikan dan apa yang dilaksanakan. Boleh jadi yang misalkan disampaikan ya kita memasukkan PPHN saja, tapi saat perubahan yang diubah malah di pasal 7 itu terkait dengan periode presiden. Karena kalau kita melihat kan di pasal 7 itu hanya beberapa kata yang diubah, dan itu bisa presiden yang bisa 7 periode, tidak memiliki masa batas 2 periode begitu. Unlimited. Wih, ini macam kuota aja ya, kuota unlimited ya. Wahai jabatan unlimited bisa merusak tatanan sebuah bangsa dan negara. Mungkin seperti itu. Ya, kita sudah belajarlah dari sejarah kan, bahwa pemerintah yang nyaman di kekuasaannya itu menjadikan jabatannya menjadi pemerintahan sebagai candu, dia akan seakan-akan kekuasaannya otoriter dan bersifat absolut. Padahal negara kita ini adalah kenapa misalkan diberikan masa periode presiden cukup 2 periode saja, 1 periode selama 5 tahun. Itu untuk menjaga siklus demokrasi kita agar tetap sehat, agar tidak muncul lagi tirani-tirani otoritarianisme. Betul sekali Dinda. Seperti kondisi sekarang ya, apatah lagi andai kata ya hal tersebut bisa terjadi, maka yakin dan percaya demokrasi itu tersandra. Betul. Tersandra oleh kepentingan para kapitalis global maupun lokal. Kalau global sih bisa dirasa,
yang kapitalis lokal nih yang tidak terasa. Itu yang membuat saya. Yang berbahaya kan ketika penguasa menjadi kapitalis atau menjadi pengusaha. Wah. Sepakat Dinda. Ini lebih bahaya lagi ya. Betul-betul. Sepakat Dinda. Nah, memang program orasi ini menyajikan percakapan edukatif untuk kalangan Civitas Academy. Iya. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu melek. Ini loh cara berpikir para Civitas Academy kita, para agent of change kita. Ini loh dan begini loh. Dan ini loh yang dia dapatkan di tengah-tengah lapangan. Betul. Iya. Nah, berbicara masalah isu nasional ini betul-betul tidak akan ada habisnya ya. Dan tidak akan pernah ada hentinya. Kecuali betul-betul demokrasi itu dilepas dari kurungannya. Betul. Iya, karena kan demokrasi tersandra. Oke Dinda, saya mau nih Dinda memberikan edukasi kepada teman-teman. Iya. Selaku Presiden BEM FH Unhas ya. Iya betul. Oke. Memberikan kepada Unhas secara khusus dan kepada teman-teman di Fakultas Hukum secara umum. Baik. Tentang wawasan berpikirnya Dindaku melihat bagaimana bangsa ini ke depannya. Silakan saya memberikan waktu dan kesempatan untuk berorasi. Baik. Terima kasih Kanda kesempatannya. Tentunya momen ini adalah momen yang sangat berharga untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa dan secara umum teman-teman atau masyarakat secara lebih luas. Banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di negara kita. Ketika misalkan kita melihat Undang-Undang Ciptaker yang memakai konsep Omnibus Law, dan ketika misalkan keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini adalah inkonstitusional. Ini kan sudah membuktikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh DPR bersama dengan Presiden, karena undang-undang itu kan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Saya melihat di sana bahwa kalau saya mengatakannya Kanda, kita sudah mengetahui betul kalau kita membaca Undang-Undang 1211 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini permasalahan yang tidak ada di dalam. Dan kalau dalam hukum administrasi, kalau hal ini tidak ada diatur di dalam, tidak boleh dilaksanakan. Dan Omnibus Law ini konsep pembentukannya tidak ada di dalam Kanda. Misalkan dari segi timbul pertanyaannya, misalkan ini dialog yang lama lah yang muncul, tapi isikan saya sampaikan di sini. Silakan. Undang-undang Ciptaker ini undang-undang organik atau undang-undang perubahan? Tidak ada yang mampu menjawab. Tidak jelas jenis kelaminnya apa. Sementara di Undang-Undang 1211 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu hanya dikenal dua konsep undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang organik yang belum mengalami perubahan undang-undang organik, kemudian undang-undang perubahan. Sementara kita sudah ketahui betul bahwa ini tidak ada ini di dalam Undang-Undang 1211. Tapi kenapa dibuat lagi? Ini artinya pembentuk undang-undang kita ini, kalau saya katakannya, memang bebal kan? Iya. Ya, contohnya kami saja sebagai mahasiswa bisalah memahami terkait dengan hal itu. Tapi kenapa misalkan di DPR banyak orang-orang cerdas, ada ya latar belakang pendidikannya bisalah dikatakan ada yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kenapa undang-undang yang sudah jelas bertentangan seperti ini itu masih dimasukkan? Kalau saya melihat ya DPR ini memang kalau saya katakan ya sudah memang mengkhianati hati nurani rakyat seperti itu. Jadi benarlah yang dikatakan teman-teman mahasiswa bahwa DPR ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Luar biasa. DPR bukan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi menjadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Mungkin statement itu adalah bentuk prihatin dan kecintaan teman-teman kita
di Civitas Academy saat sekarang ini. Dan tidak berlebihanlah kalau saya katakan hukum harus tetap lurus dan harus tetap berbanding lurus. Saya MDS di sini dalam program Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sumsel. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.